malam. Semuanya terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan segera mulai. Arsip ini Pak Antar buat bagi kalian mungkin yang ketinggalan. Kita masih menunggu. Oke, kita mulai saja karena sudah waktunya. Hari ini akan membahas perubahan akibat teknologi transportasi dan komunikasi. Kita akan belajar mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Akibatnya ini nanti dalam beberapa aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Kita akan lihat dari bidang sosial. Bidang sosial itu yang pertama akibatnya karena majunya teknologi transportasi dan komunikasi, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Kemudian kebutuhan transportasi massal yang makin tinggi untuk menghindari kemacetan, makin banyak penduduk, makin banyak juga orang yang melakukan mobilitas. Kemudian semakin banyak pula tenaga kerja. Nah, ini juga bisa positif, bisa negatif. Perusahaan bisa dengan enak memilih mana tenaga kerja yang dibutuhkan, sementara dari sisi tenaga kerja di situ mereka yang tidak punya skill atau yang kalah bersaing dapat menjadi pengangguran. Kemudian berikutnya kerjasama luar negeri semakin mudah karena komunikasi yang semakin canggih. Jadi batas-batas antar negara semakin dalam tanda kutip hilang dengan adanya kemajuan komunikasi. Ini adalah gambar dari MRT yang ada di Singapura. Kemudian di Vietnam, sepertinya di sana dijadikan objek wisata atau satu hal yang menarik karena kalau dilihat banyak orang foto di situ. Mungkin karena di sana jarang kereta api atau memang jalurnya saja itu kalau kita lihat sangat mepet sekali dengan rumah-rumah relnya. Berikutnya di bidang yang lain, yaitu bertambahnya pendapatan negara dari sewa tempat-tempat tinggal, kemudian munculnya pusat aktivitas masyarakat di bidang ekonomi ya ini ya. Dan tentunya dari tempat tinggal yang diperlukan oleh para pendatang. Kemudian nilai barang lokal meningkat karena ada pergerakan mata uang asing. Dan juga barang-barangnya itu semakin banyak karena semakin terbuka persaingannya dan ekspor impor batas-batasannya semakin sedikit sehingga sangat mudah dijangkau peredaran barangnya. Oke, berikutnya ini adalah gambar dari pagoda Swedagon Paya yang ada di negara Myanmar sebagai salah satu wujud objek wisata tentunya. Dan ini adalah Masjid Sultan Omar Saifuddin di Brunei Darussalam, bentuknya sangat artistik.
Kemudian ada Angkor Wat yang ada di Kamboja. Berikutnya di bidang budaya, akibatnya adalah terjadi akulturasi baik yang secara sadar ataupun tidak, percampuran dua budaya di situ, akulturasi. Nah, ini digambar nih, kalau kita lihat ada berbagai macam kebudayaan yang ditunjukkan lewat pakaian nasional dari masing-masing negara. Kemudian terjadi perubahan sistem nilai dan norma, dan adanya kecenderungan untuk hidup hedonis atau hidup boros, ya, mengutamakan prestis. Kemudian munculnya berbagai macam aliran yang bertentangan dengan budaya itu sangat mudah masuknya, karena itu tadi komunikasi menghilangkan batas-batas antar negara, sehingga sangat mudah di sini masuk budaya-budaya dari berbagai macam negara. Berikutnya di bidang keamanan. Di bidang keamanan, ini kalau kita lihat kondisi keamanan di satu negara itu semakin rentan karena hilangnya batasan-batasan tadi. Semakin mudah orang untuk masuk ke negara lain karena tidak ada batasan-batasan, ya, meskipun ada pengamanannya di setiap bandara, pelabuhan, tetapi tetap saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mampu menemukan cara untuk melakukan penyimpangan di negara lain. Misalnya ini ada contoh, narkotika dan obat terlarang itu sangat sulit peredarannya dipantau. Jadi seringkali kita melihat di TV berita-berita penangkapan membawa sekian gram, sekian kilo diselundupkan dengan berbagai macam cara. Kemudian jaringan kelompok perusuh antar negara, ini juga positifnya ya, untuk keamanan itu akan mudah diorganisir ya. Oh bukan positif nih, negatif nih. Akan dari sisi penjahat, mereka lebih mudah berkomunikasi, susah disadap sama pemerintah. Dengan teknologi yang ada, kita semakin sulit untuk memantau. Setelah slide ini akan tersedia satu pernyataan. Nanti kemudian kalian akan memilih bidang-bidang pernyataan yang sudah Pak Antar jelaskan. Pertanyaan yang pertama, apakah termasuk bidang sosial, budaya, ekonomi, atau keamanan? Ayo cepat dijawab, waktunya mau habis. Ya, ada yang nggak jawab. Siapa nih yang nggak jawab nih? Next. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Bidang apakah dia?
lanjutkan. Perubahan sistem nilai dan norma. Kategori apakah ini? Next. Jaringan kelompok musuh antar negara semakin mudah diorganisir. Ada yang nggak jawab nih. Stephanie dan Matthew. Aduh, sayang sekali. Oke, dijawab. Pertanyaan udah habis ya? Oke, sudah habis. Oke, terima kasih yang sudah melihat. Semoga semuanya tetap semangat belajar di masa pandemi ini.